5 obat hati. Ini sesuatu yang sangat penting. Karena apa? Karena Imam Al-Ghazali itu memberikan sebuah statement menarik bahwa hati itu sumber segala tingkah laku kita. Kalau hati bening, kalau hati bersih, kalau hati suci, maka ucapan juga buah dari hati yang bening itu akan santun, akan keluar nasihat yang baik, pikiran yang positif, perbuatan-perbuatan yang bermanfaat atau amal soleh. Sebaliknya, kalau hati kotor, kalau hati kemudian keruh, kalau hati penuh dengan kerak dan noda, maka begitu juga yang akan menjadi buahnya, apakah ucapan, pikiran, dan tindak tanduk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta, bertemu kembali. Kita akan belajar bersama tentang 5 obat hati. Ini sesuatu yang sangat penting. Karena apa? Karena Imam Al-Ghazali itu memberikan sebuah statement menarik bahwa hati itu sumber segala tingkah laku kita. Kalau hati bening, kalau hati bersih, kalau hati suci, maka ucapan juga buah dari hati yang bening itu akan santun, akan keluar nasihat yang baik, pikiran yang positif, perbuatan-perbuatan yang bermanfaat atau amal soleh. Sebaliknya, kalau hati kotor, kalau hati kemudian keruh, kalau hati penuh dengan kerak dan noda, maka begitu juga yang akan menjadi buahnya, apakah ucapan, pikiran, dan tindak tanduk kita. Maka Rumi selalu mengatakan hati itu bagaikan teko. Jadi apa yang ada dalam teko itulah yang akan keluar. Kalau isinya kopi, dituangkan akan jadi kopi. Begitu juga kalau isinya teh, akan juga jadi teh. Bahkan ini dikonfirmasi oleh Kanjeng Nabi dalam hadis riwayat Bukhari, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, maka sesungguhnya di dalam jasad seseorang itu ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal darah ini sehat, maka badan secara keseluruhan juga akan sehat. Tetapi wa idza fasadat, apabila segumpal darah itu rusak, berpenyakit, maka fasadal jasadu kullu, maka seluruh jasad, seluruh fisiknya juga akan rusak. Ala wahiyya al-qalbu, ketahuilah segumpal darah itu adalah hati. Oleh karenanya hari ini kita akan membelajar lewat satu ulama namanya Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad Al-Khawash. Beliau mengatakan dan kemudian dinukil dalam satu buku yang cukup terkenal oleh Imam Qushairi dalam risalahnya. Beliau mengatakan dawaul qalbi khamsatu asya. Jadi obat hati itu ada 5 macam, sahabat-sahabatku. Jadi kalau kita mau membersihkan hati, membeningkan hati, mensucikan hati kita, ada 5 obat hati menurut Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad Al-Khawash. Yang pertama adalah qiraatul Quran bitadabur. Jadi bagaimana seseorang membaca Al-Quran dengan perenungan. Jadi tidak cukup membaca, tetapi kemudian kita maknai, kita tadaburi, dan kemudian kita renungkan sehingga kita mengerti apa yang kita baca, kemudian kita rasakan. Maka Imam Ali mengatakan la qiraata biduni tadabbur. Belum disebut qiraatul Quran kalau tanpa perenungan. Kalau Quran sudah kita baca, ya, Quran sudah kita renungkan, kita maknai, ya, kita rasakan energinya, maka Quran betul-betul menjadi syifa, akan menjadi obat bagi hati kita. Dan itu dikonfirmasi oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 82. Wa yunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un linnas. Maka Allah telah diturunkan Al-Quran. Salah satu fungsi Al-Quran ternyata syifa. Syifa itu maknanya adalah hati bagi obat bagi hati. Dan ini yang pertama adalah obat hati, yaitu qiraatul Quran bitadabur. Bagaimana seseorang tidak cukup ya membaca Al-Quran tetapi ditadaburi. Yang kedua, sahabat-sahabatku, obat hati adalah kemudian wa khala'ul batni.
bagaimana perut kita itu kita kosongkan, tidak terlalu kenyang, tetapi kemudian tidak boleh juga terlalu kosong. Jadi bagaimana kemudian kita atur cara makan kita kemudian dianjurkan berpuasa untuk apa? Untuk kata Kanjeng Nabi, ya ronggamu itu harus dibagi 3. Jadi untuk udara sepertiga, ya sepertiganya untuk kemudian makanan dan sepertiganya untuk air. Jangan kemudian kita penuhi perut kita dengan makanan. Imam Al-Ghazali mengatakan, bagaimana engkau bisa khusyuk, bagaimana hatimu bisa tenang kalau perutmu penuh dengan makanan. Sehingga kemudian kalau orang sudah sering berpuasa, ya, hati kemudian menjadi lembut, energi positif menjadi keluar. Karena fisiknya saja yang tidak kemudian diberikan asupan, tapi fisiknya dikurangi, dilemahkan, tapi dengan puasa nuraninya, rohaninya kemudian melompat secara luar biasa, sehingga buahnya adalah hati kita bisa menjadi lebih tenang, hati kita bisa menjadi lebih jernih, hati kita menjadi lebih suci. Itu yang kedua. Yang ketiga, sahabat-sahabatku, apa obat hati? Obat hati adalah wa qiyamul lail. Bagaimana seseorang bangun malam? Maksudnya apa? Bangun malam itu terutama di sepertiga malam terakhir, bisa tahajud, bisa zikir, ya, bagi sahabat-sahabatku perempuan yang lagi datang bulan, bisa bangun malam untuk melakukan zikir, untuk melakukan munajat dan sebagainya. Artinya apa? Bangun malam, energinya luar biasa. Bahkan kemudian Allah dalam sebuah hadis qudsi mengatakan, di sepertiga malam terakhir itu aku turun ke langit dunia. Aku akan mencari orang-orang yang berzikir, dan dengan zikir itu, dengan qiyamul lail mereka, apapun yang mereka minta aku kasih, apapun mereka aku doa, apapun yang mereka doakan aku ijabah, dan kemudian aku berikan rahmat kepada mereka. Ayo kemudian qiyamul lail, kita bangun malam, menyapa Allah ketika banyak orang tidur, itu akan melunakkan hati kita, melembutkan hati kita, membersihkan hati kita. Yang keempat, ini menarik, kelanjutan dari yang ketiga, Abu Ishaq Ibrahim mengatakan tanda obat hati adalah watadarru inda sahar. Bagaimana seseorang merendahkan dirinya di hadapan Allah di waktu sahur. Jadi waktu sahur itu waktu yang luar biasa, menjelang subuh, menjelang fajar itu waktu-waktu yang mustajabah. Sehingga kalau kita tadarru, kita rendah hati, kita munajat, kita menyapa Allah, ya, kita kemudian curhat sama Allah di situ, kita isi dengan banyak istighfar, banyak zikir, itu sesuatu yang akan luar biasa impactnya terhadap kesucian dan hati. Dan yang terakhir, yang menarik menurut Abu Ishaq adalah kalau hati mau tenang, hati mau bersih adalah wa mujalasatus sholihin. Bagaimana kita bergaul, duduk-duduk di antara orang-orang yang soleh. Bahasanya kan wong kang soleh kumpulono. Bagaimana kita punya teman orang-orang yang soleh. Karena seseorang itu agamanya tergantung bestinya, ya, tergantung teman baiknya. Kalau teman baiknya orang yang soleh, insya Allah vibrasi kesolehannya juga akan mempengaruhi kita. Bahkan Rasulullah mengatakan, ibarat gambaran teman itu, kalau kita berteman dengan orang soleh, itu seperti berteman dengan orang yang penjual parfum. Minimal kita kemudian wangi, syukur-syukur kita kemudian diberi bonus parfum oleh sahabat kita. Tetapi kalau bergaul dengan orang yang tidak soleh, digambarkan seperti kita berteman dengan orang yang pekerjaannya pandai besi. Ini bukan merendahkan satu profesi, tetapi gambarannya akan panas atau kita terpercik hati kita. Itulah gambaran yang ternyata panduan diberikan oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad Al-Khawash yang dinukil, dicantumkan di dalam kitab yang luar biasa oleh Risalah Qusyailah dalam risalahnya. Mudah-mudahan 5 ini kalau kita amalkan, sahabat-sahabatku, akan membuat hati kita lebih bening, hati kita lebih jernih, hati kita lebih suci. Sehingga kalau hati sudah bening, hati sudah suci, fa insyaallah hati kita akan menjadi qalbullah, hati kita akan menjadi rumah Allah, hati kita menjadi arsyullah, arsy-Nya Allah. Kalau Allah sudah berkenan bersemayam dalam hati kita, maka kebaikan, kemuliaan akan memengaruhi, akan meliputi, akan menjadi momen-momen kehidupan kita. Kata-kata kita menjadi indah, pikiran kita positif, perbuatan kita manfaat,
sehingga kita akan menjadi orang-orang yang rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah untuk terus mensucikan hati kita sehingga kita menjadi orang yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.